بالحب والسرور نما أحلى شعور، مذ طلت زهرة غارت منها الزهور. هي سدرة وردتي لها أحلى حضور، علي قد علا بالسعد والحبور. وأمك ارتقت أميرة البدور، يا سدرة مرحبا إني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا نعبد إلا إياه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والعاملين والsyakirina insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka melalui mimbar ini saya ingin menyampaikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali berstatus sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan salah yang terlanjur kalian lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik sebanyak mungkin, yang memungkinkan kesalahan-kesalahan itu tertutupi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Ma'asyiral muslimin,
di awal tahun Hijriah ini dan di bulan Agustus, saya ingin menyampaikan spirit dari peristiwa hijrah. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah hijrah secara ruhiyah. Hijrah dari kemalasan menjadi semangat. Hijrah dari pamer menuju ketulusan. Hijrah dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nasullah ke zikrullah, dari lupa kepada Allah menjadi ingat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, mengapa kita mesti pindah dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ingat kepadanya? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kepada Allah supaya kalian beruntung. Wadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku supaya aku ingat kepadamu. Dalam bahasa anak-anak sekarang, wadhkuruni adzkurkum itu bisa dibahasakan, taruhlah namaku dalam hatimu, maka aku akan menaruh namamu dalam hatiku. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk zikrullah. Kemudian Allah melarang kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian lupa kepada Allah sebagaimana orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa kepada Allah menyebabkan lupa diri. Mungkin awalnya melupakan dirinya, tapi kemudian lupa terhadap aturan, lupa terhadap kebaikan, lupa terhadap batasan. Orang ngerti angger-anggeripun Gusti Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkal dari seluruh kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pangkal dari seluruh keburukan yang terjadi di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingatnya dan melarang kita untuk lupa kepadanya. Maka pasti di antara perintah dan larangan itu ada kemanfaatan besar kepada manusia. Di antaranya adalah bahwa zikir itu akan menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu akan menenangkan hati. Kemudian di samping itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan optimisme. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan harapan, sumber kekuatan dan nutrisi bagi rohani.
Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa wasara dzikru lahum ghidhaan wa quwwatan wa dawaan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ghidhaan, sumber nutrisi rohani mereka, wa quwwatan, sumber kekuatan rohani mereka, wa dawaan, dan obat bagi jiwa mereka yang terluka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Secara umum, ketika manusia terjatuh ke titik paling rendah dalam kehidupan ini, atau berada pada suasana hati yang paling nistapa, dia tidak memiliki semangat hidup, bahkan kehilangan harapan. Tetapi dikecualikan orang-orang yang beriman. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu. Dan berapa banyak para nabi yang berjuang di jalan Allah bersama orang-orang yang hatinya tercerahkan. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Hatinya itu tidak patah karena musibah yang menimpanya ketika dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dha'afu, jiwanya dan raganya kuat memikul beban hidup. Wa mastakanu, dan tidak pernah langkahnya mati. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah. Lihatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam, karena kedengkian dan iri dari saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur. Di dasar sumur paling dalam, pengap dan sunyi itu, Nabiullah berzikir, ya fatir as-samawati wa anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wahai yang menciptakan langit dan bumi, Engkau penolongku di dunia dan di akhirat. Kalau aku harus mati, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Kemudian kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ketika diceburkan ke dalam sumur ini, Yusuf masih kecil. Mungkin doa ini belum berupa narasi atau kalimat, baru berbentuk keyakinan. Tapi dengan satu keyakinan itulah Nabi Yusuf menemukan harapan, dan harapan itu menuntunnya menuju istana. Seperti yang dia ucapkan sendiri, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tuhanku, sungguh telah memberikan kekuasaan kepadaku dan mengajarkan kepadaku di antara takwil mimpi. Ma'asyiral muslimin, azamratal mu'minin rahimakumullah. Demikian juga Nabi Yunus alaihissalam. Ketika ratusan tahun berdakwah, dia diacuhkan oleh masyarakat, dianggap gila, sehingga dia kecewa dan ingin pergi ke sebuah tempat yang bisa menenangkan hatinya.
Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ingatlah ketika Yunus itu pergi dengan rasa marah, pergi ke sebuah tempat, seolah-olah tempat itu tak dapat dijangkau oleh kekuasaan Tuhan. Tarikh menyebutkan bahwa Yunus itu telah lari sejauh separuh bumi ini. Semakin jauh dia melarikan diri, semakin merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya dia ditangkap oleh seekor ikan yang besar ketika menyeberang di lautan. Ditelan ikan besar. Tentu dia berada dalam keadaan gelap, tetapi ikan itu masuk lagi ke dalam samudra. Itu gelap di atas kegelapan. Dalam keadaan seperti itulah Nabiullah Yunus berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini, kalimat thayyibah yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Itulah sebabnya ketika zikir ini terus menerus diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, ikan besar itu tidak mampu lagi menampung Yunus dalam perutnya, kemudian dimuntahkan ke tepi pantai. Nabi Yunus seolah-olah terlahir kembali dengan semangat yang baru, dengan cara berpikir yang baru, dengan ketulusan yang baru. Itulah bahwa az-zikru lahu ghidhaan wa quwwatan wa dawaan. Bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sumber nutrisi bagi jiwa, menjadi kekuatan dan menjadi obat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi adik-adik mahasiswa, santri, para siswa, teruslah belajar meski lelah. Infiru khifafan wa thiqala, teruslah bergerak, berjalan dalam keadaan ringan maupun berat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menggenggam kesusahan kalian, dan Dia menunggu sampai usaha kalian memenuhi dosisnya, dan sampai kalian pantas untuk menerima kesuksesan itu, baru Allah akan serahkan. Demikian juga orang-orang tua yang bahunya berat memikul beban kehidupan keluarganya, teruslah berjalan di jalan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi sedang menggenggam kesuksesan kalian untuk diserahkan ketika kalian pantas untuk menerimanya. Suatu saat Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menggenggam tangan Mu'adz. Kemudian beliau berkata, ya Mu'adz, inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Itu diceritakan oleh Mu'adz sendiri dengan wajah yang penuh dengan gembira. Kemudian Rasulullah SAW
tanpa melepaskan tangannya berkata, "Wahai Mu'ad, aku ingin mewasiatkan sesuatu kepadamu. Bacalah setiap waktu, jangan sampai kamu lupakan." Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kalimat, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku, berilah kemampuan dan keinginan untuk senantiasa berzikir kepadamu. Berilah aku keinginan, kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku. Berilah aku keinginan dan kemampuan untuk senantiasa memperbaiki cara ibadahku kepadamu, sehingga hari-hari ibadahku semakin berkualitas. Masyaallah muslimin, ada 3 hal yang diminta oleh Mu'ad dalam zikir itu. Pertama, diberi keinginan dan kemampuan untuk berzikir kepada Allah. Diberi keinginan dan kemampuan untuk bersyukur. Diberi keinginan dan kemampuan untuk memperbaiki cara ibadah kita kepada. Pertanyaannya, mengapa kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah bahwa seluruh kehidupan kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah bahwa ada segumpal daging pada jasad manusia. Jika segumpal daging itu baik, baiklah seluruh jasadnya. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya." Segumpal daging itu adalah hati. Hati berarti pusat kesadaran dan pengendalian diri manusia. Dia yang menentukan baik buruknya karakter dan tindakan manusia. Dalam bahasa Arab, summiyal qalbu litaqallubihi. Hati itu disebut juga qalbu karena dia suka berbolak-balik. Paginya riang gembira, sorenya sedih. Itu karakteristik daripada hati. Itu juga artinya pesan untuk kita semua, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjamin dirinya sendiri untuk tetap terus berjalan di jalan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghakimi orang lain bahwa orang lain itu akan berjalan terus dalam kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW yang maksum berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika." Wahai yang membolak-balik hati manusia, teguhkanlah hatiku dalam agama dan taat kepadamu. Sekali lagi, hati dalam genggaman Allah disebut qalbu karena dia suka berbolak-balik. Paginya senang, siangnya susah, siangnya sedih, malamnya gembira. Seperti itulah hati. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Zikir yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal itu adalah zikir yang diajarkan kepada kita semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa punya keinginan dan kemampuan untuk berzikir kepadamu.
Berilah aku keinginan dan kemampuan untuk bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Berilah aku keinginan dan kemampuan untuk senantiasa merefleksi cara beribadahku kepadamu, agar hari-hari ibadahku semakin berkualitas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ballaghallahu salatan wa salaman ala nabiyyin arabiyyin ajamiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan dan kemampuan bagi kita semua untuk senantiasa berzikir kepada-Nya. Karena zikrullah itu adalah pangkal dari seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan dan kemampuan kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keinginan dan kemampuan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki cara ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmuka khatta bihi kalamuk asau kitabuk wardallahu man sadatina Abi Bakrin Umar Osman Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mala salihan taradahu wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina waslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha. Allahumma inna na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan
ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.